Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Adit Murti. YouTube-nya Dunia Pertanian. Oke, pada video kali ini saya akan membagikan atau men-sharingkan ilmu mengenai sedikit laporan tentang laporan pangan atau laporan dasar-dasar agronomi. Nah, tugas ini juga akan saya jadikan sebagai tugas contoh sebagai mini skripsi di program studi agroteknologi. Oke teman-teman, seperti apa sih? Nah, saya mempunyai tiga contoh yang teman-teman bisa lihat dan bisa diperhatikan dengan baik. Nah, sebentar saya buka dulu filenya. Kece kan Pak Adit. Oke, ini contoh yang pertama adalah proposal praktikum dengan judul pengaruh pupuk kandang ayam, kotoran sapi dan kotoran ayam terhadap produktivitas tanaman cabai atau Capsicum annum. Nah, dibuat oleh Fatiatul Hasanah angkatan 17 lokal A1. Nah, jadi ini laporannya. Nah, ini ada kata pengantarnya, ada daftar isinya, jangan diikutin acak adul. Ini daftar tabel, daftar gambar, dan pendahuluan. Oke, begini teman-teman, di dalam penulisan skripsi atau karya tulis ilmiah, yang utama adalah apabila teman-teman mengutip tulisan yang ada di internet maupun yang ada di buku, teman-teman ini wajib menulis nama sama tahunnya, baik itu bisa simpan di belakang atau di depan. Misalkan di depan nih, menurut Adit ya, biasanya yang disimpan adalah nama belakangnya. Nama saya kan Aditya Murta Laksono kan. Nah, ini nama saya nih misalkan. Nah, ini nama saya. Nah, yang digunakan adalah yang Murti Laksono 2019. Nah, ini wajib nih setiap satu paragraf. Oke, setiap satu paragraf ini wajib memberikan nama seperti ini. Nah, lihat contoh-contohnya. Lihat, saya sudah membagikan eh, bagaimana penyusunan, baik itu penulisan satu alamat, satu nama, dua nama, tiga nama, empat nama yang ada di dua dua kertas yang saya screenshot kemarin. Nah, itu bisa dicek. Nah, ini saya hanya mencontohkan. Nah, ini mahasiswa ini dia kurang baik karena dia tidak mencantumkan namanya. Nah, andai kata ini nulis sendiri ya kan, di paragraf ini yang saya blok ini kata nulis sendiri itu alhamdulillah, tapi andai kata dia itu ngambil, nah itu dia tidak boleh, dia telah menyalahi aturan dari karya tulis ilmiah. Dan teman-teman sudah tidak boleh lagi mencari di blog karena ini kelasnya sudah mahasiswa. Tidak boleh mencari kelas di blog ataupun kelasnya di eh, anonim. Jadi udah nggak boleh tuh Wikipedia, blog anonim itu udah nggak diboleh. Nah, nanti ini dilihat aja contohnya ya. Ini saya tidak membahas tentang yang penulisan pustaka sama ini. Jadi dalam penulisan pendahuluan, latar belakang itu dimulai dari yang umum dulu, menceritakan sejarah di Indonesia itu kayak gimana sih. Nah, terus kemudian kan bisa dilihat nih tanaman cabai di Indonesia ini apakah tumbuhnya banyak. Nah, setelah itu dari umum sama makin ke khusus gitu. Nah,
makin ke khusus. Ada apa sih sebenarnya di tanaman cabai ya kan? Di sini kan bisa dilihat nih, kendala utamanya adalah peningkatan produktivitas atau dalam pengolahan lahan. Nah, yang kurang optimal sehingga pertumbuhannya jadi tidak baik. Nah, salah satu caranya kan dengan menggunakan penambahan pupuk. Nah, jadi dari umum ke hingga ke khusus. Nah, ini kan, nah ini ada, ini bagus ya, sudah ada nama ininya, namanya ini juga sudah ada. Nah, dari umum jadi khusus kan. Nah, dan jangan lupa untuk mahasiswa ini dia tidak menampilkan jurnal pendukung. Jurnal pendukung ini sebenarnya buat apa sih? Nah, kita lihat lagi di bab 3-nya. Sebenarnya jurnal pendukung ini itu harus ada di bab 1 maupun di bab 2, bukan atau ya, tapi maupun keduanya. Dia untuk menjawab dari dan melakukan ini metode oh ini nggak usah diikutin, nggak ada, ngawur, cari yang lain. Nah, metodenya ya kan, metode dia harus menjawab ini, eh, ini melakukan teknik pemangkasan minggu pertama. Ini punya mahasiswa yang bernama Hana Viana. Nah, dia melakukan pemangkasan nih kan. Yang pertama dia bikin, si mahasiswa ini dia bikin 4 bedengan. Bedeng pertama dia tidak melakukan pemangkasan. Bedeng kedua dia melakukan pemangkasan di tunas 1 sampai 3. Bedeng ketiga dia melakukan pemangkasan 4 sampai 6, dan bedeng keempat dia melakukan pemangkasan 7 sampai 9. Nah, ini untuk menjawab metode pelaksanaan ini seharusnya di bawah sini dia harus sudah ada di waktu pemangkasan. Jadi sebelum rumusan masalah dia harus sudah ada di sini. Nah, tapi ini juga belum ada, nggak apa-apa, ini namanya juga belajar. Nah, kemudian yang namanya rumusan masalah itu adalah menjawab pertanyaan dari latar belakang. Apakah pemangkasan mempengaruhi produksi dari pertumbuhan tanaman mentimun? Nah, bagaimana perbandingannya? Jadi kan kita lihat nih, apakah pemangkasan mempengaruhi atau enggak nih. Nah, kan dari 4 bedengan yang dia bikin, si mahasiswa ini Hanafiana yang dia bikin, apakah dia mampu mempengaruhi pemangkasan, dan kedua, bagaimana sih perbandingannya, bagus mana sih dari antara 4 bedengan itu. Nah, tujuannya adalah ini tujuannya sebenarnya salah. Tujuannya adalah menjawab dari rumusan masalah. Nah, tujuannya ini saya hapus, saya ketik lagi misalkan. Jadi menjawab nih yang pertama, yang pertama adalah ingin mengetahui. Nah, jadi tujuan yang tepat adalah mengetahui pengaruh pemangkasan terhadap produksi tanaman mentimun. Nah, terus kemudian yang kedua adalah mengetahui perbandingan. Ya, jadi dia menjawab dari rumusan masalah tadi, oke. Mengetahui perbandingan hasil produksi tanaman mentimun terhadap pemangkasan.
Nah, ini sebenarnya tujuan yang tepat tuh seperti ini. Nah, sudah saya revisi, silakan lagi video YouTube-nya. Halo, sebentar ya sayang. Iya, usus. Sebentar lagi selesai. Nah, kemudian di bab 2 ini tinjauan pustaka, masukkan semua teori-teori yang mendukung tentang tanamanmu. Ini kan tanamannya tanaman timun nih. Nah, ini masukin timun, ada klasifikasi, ada morfologi, ya kan, ada syarat tumbuh. Nah, masukkan semua yang mendukung, ada hama penyakitnya. Kalau misalkan dia tidak mendukung, ya ngapain dimasukin. Nah ini yang utama, yang utama dari sebuah penelitian atau di agroteknologi adalah di metode bab 3, metodologi penelitian, atau kalau kita ini kan ada metode praktikum. Yang pertama pasti tempat praktikumnya di mana sih, terus alat bahan yang digunakan, terus metodenya. Ya kan tadi kan si mahasiswa ini dia membuat 4 bedengan. Oh iya, setiap kelompok saya jelaskan itu silakan berkreasi. Saya kasih jatah lahan 5 kali 10 meter setiap kelompok. Oke, 5 kali 10 meter, teman-teman silakan berkreasi. Mau bikin 10 bedengan, mau bikin 5 bedengan, mau bikin minimal bikin 3 bedengan, mau bikin 3 bedengan, dan sampai tak terhingga ya. Saya maksimalin lah ya, maksimal 10 bedengan. Nah, silakan atur. Nah, ini di mahasiswa ini dia hanya membuat 4 bedengan. Ukurannya berapa sih nanti kita lihat di bawah. Setelah metode pelaksanaan sini teman-teman bisa melakukan pengamatannya tuh apa aja sih ya. Seharusnya bukan pengamatan dulu, seharusnya adalah pelaksanaan penelitian atau pelaksanaan praktikum. Jadi dijelaskan nih pelaksanaan praktikumnya itu dengan jelas. Dimulai dari pengolahan lahan. Halo, pengolahannya tuh apa sih. Nah ini kan ada membuka lahan seluas 5 kali 10 meter. Sini sebentar. Pengolahan 5 kali 10 meter. Nih, nonton dulu. Oke, dilanjut. Nah, 5-10 meter. Kemudian dibuat bedengan. Nah, ini bisa dilihat ya. Dilakukan pemasangan ajit sampai ke. Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah ini pembuatan bedengan. Nah, ini contoh pertama. Habis itu nanti kita ke parameter parameter pengamatan. Nah, ini contoh pertama. Ini kan 5 kali 10 nih. Ini yang merah nih. 10, ini yang 5. Berarti setiap kelompok mendapat jatah 5 kali 10. Silakan berkreasi secantik mungkin, sebagus mungkin. Nah, ini 5 kali 10. Nah, di bedeng pertama ini kan bedengnya 1, 2, 3, 4. Kan ini luasnya. Ini ada tulisannya 1,25 sampai 3 meter. Ini 1 meter ini adalah parit, ini 1 meter di sini adalah parit. Nah, di sini 1 meter ada parit, di sini 1 meter ada parit, di sini parit, dan di sini parit, di sini parit. Nah, ini makanya kan bisa lihat luas lahan 5 kali 10, jumlah bedengan 4, luas bedengan 1,25, panjangnya ini bukan luas sebenarnya, lebar satu bedengan, terus jumlah paritnya 7, luas parit 1 meter, kedalaman 30 cm. Nah, ini informasinya sangat jelas, sangat menarik sekali. Nah, ini ada yang kurang.
Jadi setelah ngerti nggak sampai di sini? Jadi sekali lagi ya, ini ada 5 kali 10 meter, silakan berkreasi dari 3 bedengan sampai 10 bedengan. Nah, contohnya si mahasiswa ini dia membuat 4 bedengan dengan ukuran 3 kali 1,25 meter. Makanya diatur nih. Jadi 10 meter dia muat bedengan seperti ini. Nah, ada yang lupa di sini, dia lupa jumlah tanaman. Nanti saya kasih lihat jumlah tanamannya kayak gimana cara bikinnya. Dia ada bikin jumlah tanaman apa enggak? Oh, terdapat di sini ya. Saya blok merah, terdapat 12 jumlah tanaman. Oke, ini saya bikin aja di sini. Terdapat 12 jumlah tanaman. Jadi sebentar, ini membutuhkan waktu agak lama. Nah, saya ambil contoh aja di sini ya. Oke, saya ambil contoh di sini. Kemudian, jadi dia tadi kan keterangannya ada apa tuh? Ada 12 tanaman dan jarak antar baris 60 dan jarak antar dalam baris ini ada 50. Oke. Ini yang utama di sini. Dalam sebuah penelitian agroteknologi ini yang utama, jadi tidak boleh salah. 60 sampai 50. Jadi dapatnya 12. Nah, jadi halo. Nah, ini tadi ada 3 meter. Hmm. 3 meter. Iya mami. Iya baby. Sini ada 3 meter. Nah, yang kesini 1,25. Jadi yang kesini 1,25. Wih, nggak muat. Nah, yang kesini 3 meter, yang kesini 1,25 meter. Jarak antar baris 50 dan jarak antar ulangan 60. Jadi setelah itu ini saya bikin kotak-kotak. Ini menunjukkan kotak-kotak ini adalah sebagai contohnya sebagai tanaman aja ya. Saya bulatkan ini tanaman. Satu. Mau dapatnya 12. Ya, anggap aja rapi lah ya.
ini ada 6. Habis itu kita bikin garis. Ini teman-teman silakan bisa kasih jarak. Pokoknya anggap aja rapi lah. Oke, ini habis itu kita bikin lagi yang ke bawah. Pokoknya anggap aja rapi, jangan ditiru yang ini ya. Tolong nanti dibikin yang rapi. Ini saya ambil contoh untuk satu bedanya aja, nanti bisa disamakan. Nah, ini contohnya tadi kan 50 sama 60. Nah, ini kita bisa kasih keterangan di sini. Berapa ini tadi, 60 cm. cm. Nah, ini 60 cm dan ke sana ini 50. Pokoknya ini aduh. Wah, ini ke sana semua, ini 60 60 60. Nah, intinya begitulah ya, nanti ditulis semua. Pokoknya setiap yang ke bawah 60 60 60.
Tapi yang ke samping sini 50 50 50. Saya ambil contoh lah. Yang dibikinnya gini lah ya. Pokoknya carilah sendiri kreasinya sebagus mungkin. Nah, ini kita hitung nih ke sini. Nah, ini kan tadi kan 1,25, ini 60 kan. Nah, ini 3 meter. Nah, ini berapa ini? 50 tambah 50 100. 100 tambah 50 150. 150 tambah 50 berapa? Berapa? 200. 200 tambah 250 berapa? 3 250. Dia ini masih ada sisa berapa? Ke sini. Nah, karena kita nggak mungkin menanam bedengan di ujung, ya kan? Kita tuh nggak mungkin nanam bedengan di ujung. Kenapa? Karena nanti akan jatuh. Nah, jadi nggak mungkin nanam bedengan di ujung. Nanti saya ambil contoh di ujung sini aja. Jadi nanti ujung petak-petakannya posisinya akan sama juga. Nah, kalau misalkan kita nanam bedengan di ujung, nanti itu pasti akan jatuh tanaman kita. Nah, kita nggak mungkin tuh nanam bedengan di ujung. Makanya kita agak tarik ke dalam, tapi jangan terlalu jauh juga ke dalamnya. Nanti akan hasil pertaniannya akan rugi. Nanti teman-teman akan belajar tuh analisis usaha tani. Nah, di sana dia akan rugi juga. Nah, naikin ke atas. Nah, tadi kan ke sini berapa? Sekali lagi ini ke sini 50 50 tambah 50 150 100 100 tambah 150 tambah 50 150 50 tambah 200 200 tambah ini 250. Berarti masih ada sisa berapa? Masih ada sisa 25. Jadi sisanya itu adalah 25. Saya simpan di sini. 25 buat ke sini, 25 buat ke sana. Nah, kemudian ini sisanya ini 60 kan. Ini 1,25, seharusnya 1 meter aja cukup. Nah, sayang kan buang-buang ini. Buang-buang bedengan. Nah, jadi 1,25. Ini juga sama ya. 50 100 150 200 250 sama ini. Nah, ini 1,25, berarti ada sisanya berapa ini? 60, sisanya ada sekitar kesininya ada sekitar 30. Nah, yang kesini, yang ke bagian ini ada 32. 31,125. Nah, yang ke bawah juga ada, yang ke bawah sini juga ada 31,25. Nah, jadi ini hasil bedengannya yang harus dibuat sama teman-teman. Nah, ini lupa mahasiswanya ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah di sini. Yang utama ini tadi parameter penelitian parameter pengamatan. Jadi parameter pengamatan ini adalah apa sih yang teman-teman mau amatin. Nah, yang mau diamatin untuk mahasiswa ini pada tanaman timun itu adalah organ vegetatifnya. Jadi organ vegetatifnya, organ vegetatifnya ini yang diamatin. Jadi organ vegetatif itu dimulai dari, nanti diajarin nih di kelas organ vegetatif itu apa. Organ vegetatif itu dimulai dari teman-teman melakukan penanaman sampai teman-teman nanti numbuh bunga. Jadi kalau sudah numbuh bunga, nah itu stop nih pengamatan organ vegetatifnya. Nah, nanti akan dilanjut sampai pengamatan pengamatan dari organ generatif. Jadi organ vegetatifnya ada tinggi tanaman, jumlah daun, dan lebar daun. Nah, pengamatan organ generatif itu dilakukan pada saat tanaman dia panen. Yang diamatin apa? Jumlah buah, bobot buah, panjang buah, dan diameter buah. Oke. Nah, ini kan ada contoh nih di bawah.
Nah, ini nggak usah dibuat hasil penelitian. Hasil penelitian ini dilakukan apabila teman-teman sudah melakukan penelitian, sudah melakukan pengamatan praktikum. Nah, jadi tugasnya laporannya hanya sampai sini aja. Bikin bab 3 sama daftar pustaka. Jadi daftar pustakanya teman-teman bikin, lihat ada contohnya yang di 2 screenshot kemarin. Nah, ini untuk satu yang ini. Kemudian saya punya contoh yang lain. Untuk yang ini, jadi saya hanya fokus di bab 3 nya aja. Nah, kalau mahasiswa ini dia bikin, saya kecilin dikit ya. Kekecilan. Nah, dia bikin 5 kali 10 bedengannya dia bikin, saya ubah layoutnya sebentar biar enak dilihat. Ini ada, aduh, saya ubah jadi landscape. Aduh, gambar yang nggak berubah, jadi emang bentuknya begono. Dia bikin 4 bedengan juga, 5 kali 10 sama. Jadi ini ada jaraknya, dia bikin ukuran bedengannya 2 kali 4 meter. Oke. Yang ini dikasih pupuk kandang sapi, ini dikasih pupuk kandang sapi, pupuk kandang sapi 500, ini pupuk kandang sapi 250. Nah, ini pupuk kandang ayam 500, ini pupuk kandang sapi 250. Jumlah 21 tanaman ini dari mana? Nah, dari sini. Ini ada yang tadi sama ya perhitungannya. Nah, nanti bisa dicek lagi. Nah, ini bisa dipelajari lagi jumlahnya, ini jarak antar paritnya. Nah, ini contoh yang lain. Saya punya contoh yang lainnya lagi, yang terakhir sebagai perbandingan. Sayang ini denahnya terlalu ucil-ucil. Nah, ini nanam seledri, jadi tarakan seledri pun bisa tumbuh. Nah, ini nggak patut dicontoh. Ini dia bikin bikin 5 kali 10, dia bikin 4B dengan bedengan yang pertama, kasih 5 pupuk dengan 5 liter, 8 dimasukkan ke dalam, 10 dimasukkan, terus kemudian 12 yang dimasukkan. Nah, itu contoh dari laporan praktikum atau tugas miniskripsi untuk teman-teman kerjakan. Nah, silakan apabila yang mau tanya, komen di bawah ini. Apabila masih bingung, silakan kita diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.